Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kemunculan wabah virus zombie jenis baru yang mulai menyebar di sebuah kampus. Untuk mengatasi hal itu, sekelompok pasukan khusus dikirimkan ke kampus tersebut demi mencari sampel zombie yang akan digunakan untuk membuat vaksinnya. Namun sayangnya mereka tak menyangka bahwa zombie yang ada di sana ternyata jauh lebih banyak dari yang mereka kira. Lalu apakah para pasukan khusus ini berhasil membuat vaksin dan menghentikan penyebaran wabah virus zombie? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika para remaja berpakaian tentara sedang bersiap-siap untuk melakukan suatu misi penting. Sang komandan pun menyuruh mereka untuk fokus pada target mereka, karena misi ini hanya bisa dilakukan dalam sekali serang saja. Dan tanpa disadari, ternyata mereka merupakan para mahasiswa kampus yang hendak menyergap asrama wanita dengan menggunakan tembak air. Setelah mereka mengirim seseorang untuk berpura-pura sebagai pengantar pizza, tanpa berlama-lama mereka pun langsung menggerebek seluruh wanita yang ada di sana, hingga mereka tak sengaja menemukan sepasang kekasih yang sedang asik sendiri. Yang mana hal itu membuat si wanita pun sangat marah dan pergi dari sana, karena ternyata si pria sudah merencanakan semua itu. Saat si wanita yang bernama Tracy ini hendak pulang, tiba-tiba dari belakang muncul sebuah mobil yang menabraknya. Lalu si pengemudi mobil yang bernama Profesor Charles itu pun langsung memukul Tracy hingga ia meninggal dunia dan ia memasukkannya ke dalam mobil. Tampaknya Charles yang juga seorang dosen di kampus itu sengaja menyerang Tracy supaya ia bisa menjadikannya sebagai bahan eksperimen yang baru untuk membuat sebuah serum keabadian, berharap ia bisa mengembalikan istrinya yang kini sudah berubah menjadi zombie kembali menjadi manusia lagi. Awalnya, Charles mengira bahwa serum buatannya itu gagal karena Tracy tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Namun ketika ia sedang menyiapkan serum selanjutnya, tiba-tiba Tracy yang sudah berubah menjadi zombie itu langsung menyerang si Charles. Akibat kejadian itu, wabah virus zombie pun mulai menyebar ke seluruh kampus tempat Charles melakukan eksperimennya. Tetapi sepertinya wabah itu hanya menyebar di wilayah kampus saja dan masih belum menyebar ke wilayah lain yang ada di sekitar sana. Singkat cerita, 29 hari kemudian, saat seorang koki sedang istirahat sambil makan di luar restoran, ia melihat ada seorang pria yang terlihat sempoyongan, yang mana hal itu membuat ia mengira bahwa pria itu sedang kelaparan. Namun tanpa disadari, ternyata orang itu adalah Charles, yang kini sudah berubah menjadi zombie yang langsung menyerang si koki. Sementara itu, saat seorang wanita cantik bernama Alexandra sedang ngedate dengan seorang pria muda yang mengaku sebagai dokter mapan padahal ia hanyalah seorang karyawan biasa, Sandra pun menyadari ada sesuatu yang aneh ketika ia melihat ada noda darah di pakaian milik si pelayan. Tanpa berlama-lama, Sandra langsung pergi ke dapur untuk mengecek kondisi yang ada di sana, dan saat ia tahu bahwa si koki kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, ia pun langsung menembak koki ini hingga meninggal dunia. Di sisi lain, seorang agen khusus bernama Alice dipanggil oleh atasannya yang bernama Kolonel Casper, di mana di sana Casper mengatakan bahwa ia baru saja mendapat info tentang adanya penyebaran wabah virus zombie di sebuah kampus, dan jika mereka membiarkannya, ada kemungkinan bahwa wabah itu akan menyebar ke seluruh kota. Casper pun meminta Alice untuk pergi ke sana dan mencari pasien zero alias orang pertama yang terinfeksi oleh virus zombie supaya mereka bisa segera menciptakan vaksinnya. Tetapi sebelum pergi, Casper meminta Alice untuk menemui Alexandra terlebih dahulu karena ia baru saja menginfokan tentang adanya penyebaran wabah virus zombie di sebuah restoran. Tak lama kemudian, ketika Alice tiba di restoran, ia pun mencoba menenangkan para pengunjung dengan mengatakan bahwa beberapa makanan yang ada di restoran itu beracun. Lalu ia dan Sandra pergi menggunakan ambulans sambil membawa si pelayan yang sebelumnya sempat tergigit oleh si koki. Selama di perjalanan, Alice dan Sandra sempat mengobrol karena sebagai sesama agen khusus, mereka sudah lama tak pernah berbincang-bincang santai seperti sekarang ini. Namun saat si pelayan mulai berubah menjadi zombie, tanpa berlama-lama, Alice pun langsung menembaknya. Karena jika mereka tergigit sedikit saja, maka mereka akan langsung terinfeksi oleh wabah virus zombie.
Singkat cerita, saat Alice dan Sandra tiba di markas para pasukan khusus, Kolonel Casper meminta mereka berdua untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan dikirimkan ke kampus tempat penyebaran wabah virus zombie untuk mencari si pasien Zero bersama pasukan khusus lain yang telah disiapkan oleh Kolonel Casper. Tak hanya itu, Kolonel Casper juga mengatakan bahwa besok pada pukul 7 pagi, pihak militer berencana menembakkan misil untuk menghancurkan seluruh area kampus tersebut, sehingga mereka tak boleh membuang-buang waktu begitu saja. Sementara itu, di dalam ruangan ganti, terlihat beberapa pasukan khusus yang terdiri dari Nakagawa, Braxton, Bart, Allison, dan Connor yang sedang bersiap-siap di sana, serta ketua pasukan mereka yang bernama Sersan Dalton yang sepertinya menganggap remeh Alice dan Sandra karena mereka berdua terlihat seperti orang lemah. Alice dan Sandra yang menyadari bahwa mereka diremehkan pun mengatakan bahwa mereka sebenarnya tak terlalu butuh bantuan, apalagi dari para pasukan khusus amatiran seperti Dalton dan kawan-kawan tersebut, yang mana hal itu membuat salah satu pasukan bernama Rodriguez ini menyela Alice sambil mengatakan bahwa mereka tidak selemah yang mereka kira. Setelah semua orang selesai bersiap-siap, tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas pergi ke lokasi kampus dengan menggunakan mobil lapis baja. Dan ketika mereka sudah sampai di depan wilayah kampus, para pasukan khusus itu segera memasuki wilayah kampus sebelum para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Di sana, Sersan Dalton sangat percaya diri bahwa ia dan anak buahnya merupakan pasukan khusus terlatih yang mampu menghadapi segala jenis musuh, termasuk zombie sekalipun. Tetapi meski begitu, Alice memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena jika mereka sampai lengah sedikit saja, maka mereka akan langsung kehilangan nyawa. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada salah satu zombie yang mulai menghampiri mereka, sehingga Dalton langsung melumpuhkan zombie itu dengan senjata miliknya, dan saat Sandra mencoba mengambil sampel dari zombie tersebut, ternyata zombie itu bukanlah si pasien Zero yang sedang mereka cari. Meski zombie itu hanyalah zombie biasa, entah mengapa ia memiliki bentuk wajah dan juga gigi yang sangat mengerikan, yang mana hal itu menandakan bahwa para zombie itu mulai berevolusi menjadi semakin kuat, sehingga mereka harus segera menemukan si pasien Zero sebelum mereka dikepung oleh para zombie lain. Lalu ketika beberapa zombie lain mulai berdatangan, Nakagawa yang sangat percaya diri dengan kemampuan bela diri miliknya itu pun mencoba bertarung melawan si zombie hanya dengan tangan kosong saja. Namun siapa sangka ia malah tak sengaja tergigit oleh zombie, sehingga Sandra menyuruh Dalton untuk segera membereskannya. Kejadian itu membuat keadaan sempat memanas karena Sandra meminta Dalton untuk segera membereskan anak buahnya yang tergigit oleh zombie. Sementara Dalton menganggap bahwa mereka bisa mengatasi gigitan zombie itu dengan cara mereka sendiri, di mana di sana Dalton langsung memotong tangan Nakagawa untuk menghentikan penyebaran virusnya. Tanpa disadari, ternyata penyebaran virus itu jauh lebih cepat dari yang mereka kira, sehingga saat Braxton tergigit oleh Nakagawa yang sudah berubah menjadi zombie, Alice pun terpaksa harus membereskan mereka berdua sebelum wabah virus zombie itu mulai menewaskan mereka satu persatu. Setelah mereka tiba di dalam kampus, entah mengapa mereka tak bisa menemukan zombie sama sekali di sekitar sana, dan karena mereka harus segera mencari keberadaan si pasien Zero, Dalton akhirnya memerintahkan Bart, Allison, dan Rodriguez untuk mencari di wilayah asrama, sementara sisanya akan memasuki gedung utama kampus. Lalu saat Alice dan yang lain tiba di perpustakaan, mereka masih belum menemukan zombie sama sekali, yang mana hal itu membuat mereka semua penasaran kemana sebenarnya para zombie itu berada. Dan ketika mereka sedang mengecek denah lokasi kampus, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam salah satu ruangan, sehingga Connor dan Griffin mencoba untuk mengeceknya. Di sana, mereka menemukan ada salah satu mahasiswa yang sedang asik membaca buku, dan saat Griffin mencoba menghampirinya, ternyata mahasiswa itu kini sudah berubah menjadi zombie. Namun untungnya Alice datang tepat waktu dan langsung menembaki para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, Dalton dan kawan-kawan kembali melanjutkan pencarian ke arah kantin, di mana di sana mereka menemukan ada beberapa zombie yang sudah tergeletak di lantai. Tetapi sayangnya para zombie itu hanyalah zombie-zombie biasa, bukan si pasien Zero yang sedang mereka cari. Dalton pun sempat pesimis apakah mereka bisa menemukan si pasien Zero itu tepat sebelum jam 7 pagi, mengingat bahwa mereka tak memiliki informasi apapun tentang si pasien Zero tersebut.
Namun meski begitu, Sandra berusaha meyakinkan Dalton bahwa mereka harus bisa menemukan si pasien Zero supaya mereka bisa segera membuatkan vaksin sebelum wabah virus zombie itu menyebar ke tempat lain. Lalu ketika semua orang sedang melanjutkan pencarian, entah mengapa Griffin malah pergi ke arah lain gara-gara ia mendengar ada suara aneh yang berasal dari lantai atas. Dan saat ia mencoba masuk ke dalam salah satu ruangan, ia malah bertemu dengan zombie mengerikan yang langsung menyerang dirinya. Meski Griffin sempat kewalahan dalam melawan zombie itu, ia akhirnya berhasil mengurung zombie itu di dalam sebuah gudang. Namun saat ia hendak keluar dari sana tanpa disadari, ternyata di belakangnya sudah ada zombie berukuran besar yang langsung memubang dirinya hidup-hidup. Di sisi lain, setelah Bart dan kawan-kawan masuk ke dalam asrama para mahasiswa kampus, mereka pun menemukan ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia, dan di sana Bart yang kampret ini malah mengambil barang-barang berharga dari orang-orang itu demi keuntungannya sendiri. Lalu ketika mereka masuk ke dalam sebuah kamar, tanpa disadari tiba-tiba ada zombie cantik yang hendak menyerang mereka, sehingga tanpa berlama-lama, Allison pun langsung menembaki zombie itu. Sementara Bart malah sibuk mencari barang-barang berharga milik para mahasiswa seperti HP dan juga kamera. Tak hanya itu, ia juga menyuruh Allison untuk memfotonya bersama si zombie cantik, yang mana hal itu membuat Allison kesal dengan kelakuan Bart yang sangat kampret itu. Karena sejak awal, Bart selalu menyepelekan tugasnya dan tak pernah menanggapi misi ini dengan serius. Saat Rodriguez sedang mengecek kondisi tubuh orang-orang yang sudah meninggal di kamar itu, entah mengapa ia penasaran bagaimana bisa si gadis cantik itu berubah menjadi zombie, padahal ia tak memiliki bekas gigitan sama sekali. Dan ketika Bart digigit oleh nyamuk, mereka semua pun sadar bahwa ada kemungkinan gigitan nyamuk itu bisa menyebarkan wabah ke orang lain. Akibat kejadian itu, Bart dan Allison sempat berdebat satu sama lain di mana Bart mengatakan bahwa wabah itu tak mungkin bisa menyebar melalui gigitan nyamuk. Sementara Allison sangat yakin karena nyamuk juga bisa membawa suatu penyakit seperti penyakit demam berdarah atau malaria. Allison kemudian menyuruh Bart untuk segera membereskan dirinya sendiri sebelum ia berubah menjadi zombie. Tetapi Bart justru menodongkan senjatanya ke arah Allison sambil mengatakan jika Allison menembaknya, maka ia akan membuat Allison meninggal bersamanya. Bart lalu menawarkan uang senilai 2 miliar rupiah pada Allison dan Rodriguez jika mereka berdua mau membawanya kembali ke markas, berharap ia bisa disembuhkan jika Alice dan kawan-kawan berhasil membuat vaksin anti-zombie, yang mana hal itu membuat Rodriguez langsung menurunkan senjatanya. Tanpa disadari, tiba-tiba Rodriguez menyerang Bart dari belakang dan membuatnya pingsan, karena ternyata selama ini Rodriguez juga kesal pada sikap Bart yang selalu berbuat semaunya sendiri. Sehingga mereka berdua pun akhirnya meninggalkan Bart di sana sambil memborgol tangannya supaya ia tak kabur kemana-mana jika ia nanti berubah menjadi zombie. Sementara itu, ketika Alice dan kawan-kawan sedang menelusuri ruangan basement, mereka akhirnya berhasil menemukan sekumpulan zombie yang sedang terkurung di balik pagar. Dan tampaknya para security berhasil memancing para zombie tersebut ke sana sebelum mereka terinfeksi oleh virus. Meski begitu, mereka harus segera pergi dari sana karena sepertinya pagar besi itu tak terlalu kuat untuk menahan kebrutalan para zombie. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Dalton diserang oleh si security yang berubah menjadi zombie, yang mana hal itu membuat Sandra terpaksa harus menembaknya sebelum ia menyerang orang-orang yang lain. Sayangnya, suara tembakan itu justru membuat para zombie yang ada di sekitar sana mulai berdatangan ke arah mereka, yang mana hal itu membuat Alice dan kawan-kawan terpaksa harus bertarung melawan para zombie tersebut. Tetapi Connor yang ketakutan justru lengah hingga akhirnya ia dimukbang oleh salah satu zombie. Akibat kejadian itu, semua pasukan khusus yang ada di kelompok Dalton kini telah meninggal dunia dan hanya menyisakan Alice dan Sandra saja, sehingga mereka pun meminta bantuan pada markas pusat, berharap mereka bisa mendapatkan bantuan pasukan tambahan. Namun sepertinya hal itu sia-sia karena tak ada seorang pun yang menjawab panggilan mereka. Ketika Alice dan Sandra terkepung oleh para zombie, mereka berdua mencoba memanjat pipa air yang ada di atas atap. Lalu Sandra menyalakan sistem pendeteksi api yang ada di sana, dan setelah airnya membanjiri seluruh tempat itu, Sandra pun langsung menembak saklar listrik yang membuat para zombie tersetrum dan tergeletak tak berdaya. Selagi mereka berdua mengeringkan pakaian, Alice dan Sandra sempat mengobrol tentang masa lalu mereka, di mana di sana Sandra mengatakan
bahwa wabah zombie yang ia hadapi sekarang ini bukanlah yang pertama kalinya, karena dulu ia pernah berhadapan dengan wabah zombie saat masih bekerja di Afrika sebagai seorang ahli medis. Kejadian itu membuat dirinya trauma karena ia telah membasmi lebih dari ratusan warga tak berdosa yang tiba-tiba terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Yang mana hal itu membuat Sandra sekarang sangat ingin membuat vaksinnya supaya tak ada lagi nyawa yang harus melayang akibat wabah virus zombie mengerikan. Mendengar hal itu, Alice mengatakan bahwa ia pasti akan membantu Sandra untuk menemukan si pasien Zero, tak peduli apapun yang terjadi. Dan tampaknya Alice kini mulai tertarik dengan sosok Sandra yang sangat tangguh itu. Alice dan Sandra kemudian pergi ke laboratorium kampus karena ada kemungkinan bahwa si pasien Zero berada di sana. Lalu ketika mereka berdua sudah berada di dalam laboratorium tanpa disadari, tiba-tiba mereka diserang oleh seorang remaja yang mencoba menembaki mereka. Setelah Sandra meminta si remaja itu untuk menahan tembakan, si remaja bernama Evan serta pacarnya yang bernama Sarah itu akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan mereka berdua pun meminta maaf karena mereka mengira bahwa Alice dan Sandra adalah zombie. Di sisi lain, saat Allison dan Rodriguez kembali ke truk untuk menghubungi kelompok Dalton, entah mengapa Hank yang bertugas menjaga truk itu terlihat sangat ketakutan. Dan saat Rodriguez mencoba membuka bagian belakang truk, tiba-tiba muncul salah satu zombie yang langsung menggigit dirinya. Melihat hal itu, Allison pun tak punya pilihan lain selain menembak Rodriguez sebelum ia berubah menjadi zombie. Lalu ketika Allison menyuruh Hank untuk meminta bantuan pada pusat, ia mengatakan bahwa radio mereka kini rusak akibat terkena serangan dari zombie. Sementara itu, di dalam laboratorium, Evans dan Sarah mengatakan bahwa mereka berdua merupakan asisten dari Profesor Charles, sehingga mereka pun tahu bahwa Charles sedang melakukan eksperimen pada istrinya yang sudah berubah menjadi zombie, dan tampaknya Charles berencana membuat sebuah serum keabadian. Saat Sandra melihat zombie wanita itu, ia mengatakan bahwa wanita itu bukanlah istri Charles, melainkan ia merupakan pacar dari anak Charles yang bernama Rudy, yang dulu pernah ditangkap oleh rekan-rekan Sandra, karena ia dicurigai sebagai salah satu manusia percobaan. Namun, karena rekan-rekan Sandra tak menemukan adanya infeksi pada tubuh wanita itu, mereka akhirnya melepaskannya, yang mana hal itu merupakan sebuah kesalahan karena ternyata virus zombie pertama itu memiliki masa inkubasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan wabah virus yang menginfeksi orang-orang yang ada di kampus. Sandra kemudian menyuruh Evans dan Sarah untuk membukakan pintunya supaya mereka bisa mendapatkan sampel darah dari zombie wanita itu. Dan setelah pintunya terbuka, tanpa berlama-lama, Alice dan Sandra pun berusaha melawan si zombie wanita hingga mereka berhasil melumpuhkannya. Ketika mereka selesai mengambil sampelnya dan hendak pergi dari sana, tanpa disadari tiba-tiba dari belakang muncul banyak sekali zombie yang langsung memukbang Evans dan Sarah, yang mana hal itu membuat Alice dan Sandra kini terjebak bersama si zombie wanita. Pada akhirnya, Alice terpaksa harus membereskan si zombie wanita, dan saat mereka berdua mencoba mencari jalan keluar, entah mengapa pintu itu tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya, sehingga Alice dan Sandra pun bergegas pergi dari sana, selagi para zombie sibuk memukbang Evans dan Sarah. Setelah mereka berdua berhasil keluar dari kampus, mereka terpaksa harus melawan ribuan zombie yang kini sudah berkumpul di sekitar sana. Dan dengan berbekal amunisi yang sudah sangat menipis, Alice dan Sandra berusaha kabur dari kepungan ribuan zombie yang menyerang mereka. Tak lama kemudian, Allison datang bersama Hank dan langsung menembaki seluruh zombie yang ada di sana, yang mana hal itu membuat Alice dan Sandra akhirnya berhasil keluar dari kepungan ribuan zombie tersebut. Tetapi sayangnya ada salah satu zombie yang menarik celana Alice hingga sampel darah si pasien Zero pun terjatuh. Akibat kejadian itu, Alice berencana kembali ke laboratorium untuk mengambil sampel lagi. Sementara Allison menolak karena mereka hanya memiliki waktu kurang dari 30 menit sebelum pihak militer meledakkan seluruh kampus. Namun jika mereka tak bisa mendapatkan sampelnya, maka mereka tak akan pernah bisa menghentikan wabah virus zombie jika nantinya wabah itu menyebar ke seluruh kota. Dengan terpaksa, Allison pun setuju untuk kembali ke laboratorium. Dan saat mereka mencoba melewati lapangan football, mereka bertiga sempat dihadang oleh beberapa pemain yang kini sudah berubah menjadi zombie, sehingga mereka harus mengalahkan para zombie itu terlebih dahulu.
Setelah berhasil melewati lapangan penuh zombie, mereka bertiga mencoba mengambil jalan pintas melalui lorong kampus. Tetapi tanpa disadari, ternyata di sana juga sudah ada banyak sekali zombie, yang mana hal itu membuat mereka bertiga pun terjebak di dalam sebuah gudang. Ellis selalu menemukan ada sebuah ventilasi yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari gudang, namun karena ventilasi itu hanya bisa dibuka dari ruangan sebelah, salah satu dari mereka harus pergi ke ruangan tersebut. Pada akhirnya, Ellis terpaksa melumuri tubuhnya dengan darah zombie, berharap ia bisa mengelabui para zombie yang ada di luar sana. Dan sebelum ia pergi, Sandra sempat memberikan pisau keberuntungan miliknya sambil mengatakan bahwa Ellis harus tetap hidup agar ia bisa mengembalikan pisau itu padanya. Ketika Ellis pergi keluar, ternyata rencananya berhasil karena para zombie itu tak menyadari keberadaan dirinya sama sekali. Bahkan Griffin yang kini sudah berubah menjadi zombie itu pun juga mengira bahwa Ellis merupakan salah satu zombie seperti dirinya. Setelah Ellis tiba di ruangan sebelah, ia pun langsung mencoba membuka ventilasinya dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba para zombie berhasil menjebol pintu gudang sehingga Allison dan Sandra bergegas kabur melalui ventilasi tersebut sebelum para zombie mengepung mereka semua. Tak lama kemudian, Ellis dan kawan-kawan akhirnya berhasil sampai di laboratorium, di mana di sana Allison sempat tergigit oleh Sarah yang kini sudah berubah menjadi zombie. Dan karena mereka sudah tak punya banyak waktu lagi, Allison menyuruh Ellis untuk segera mengambil sampelnya sebelum pihak militer meledakkan seluruh kampus itu. Setelah mereka selesai mengambil sampel dan hendak pergi dari sana, mereka sempat mengucapkan salam perpisahan pada Allison, di mana di sana Allison meminta Ellis untuk menjaga adiknya yang masih kecil, karena Allison merupakan satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh sang adik. Lalu ketika Ellis dan Sandra hendak kabur, mereka kembali dicegat oleh ratusan zombie, yang mana hal itu membuat mereka harus bertarung melawan para zombie itu lagi. Tetapi sayangnya mereka cukup kesulitan karena mereka sudah kehabisan amunisi dan harus bertarung dengan senjata jarak dekat saja. Pada akhirnya, Sandra mencoba memancing para zombie itu ke arahnya sambil menyuruh Ellis untuk segera pergi karena mereka sudah kehabisan waktu. Dan tak lama setelahnya, sebuah rudal datang dan langsung menghancurkan seluruh kampus tersebut. Saat Ellis hendak kembali ke truk, ia sempat melihat Hank yang kini sudah meninggal dunia dan tampaknya semua itu merupakan ulah Bart yang ternyata berhasil keluar dari asrama setelah ia memotong tangannya sendiri. Ternyata nyamuk yang menggigit Bart tak membuatnya berubah menjadi zombie, sehingga kini ia berencana mengambil sampel zombie yang dibawa oleh Ellis supaya ia bisa menjualnya ke perusahaan swasta dan mendapatkan banyak uang. Bahkan ia berencana menembak Ellis meski Ellis sudah memberikan sampel itu padanya. Tanpa disadari, tiba-tiba Sandra datang dan langsung menembak Bart. Namun sebelum meninggal, Bart sempat melemparkan sebuah granat dan ledakan itu pun membuat sampel darah zombinya rusak lagi. Sehingga kini Ellis dan Sandra tak bisa berbuat apa-apa karena seluruh kampus sudah hancur akibat terkena ledakan rudal. Meski seluruh usaha dan pengorbanan mereka sia-sia, Ellis dan Sandra tak boleh menyerah begitu saja karena mereka masih bisa menciptakan vaksin jika mereka bisa bekerja sama dengan para ahli medis yang ada di seluruh dunia. Tetapi saat mereka hendak kembali ke markas, ternyata wabah virus zombie kini telah menyebar ke seluruh kota, yang mana hal itu menandakan bahwa pertarungan Ellis dan Sandra melawan para zombie masih belum selesai, lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.